Mhm. Sehingga untuk semua kalangan deh, untuk Bapak Ibu dokter dan untuk masyarakat sendiri, jangan kesampingkan gitu kalau ada gejala-gejala di saluran cerna, Mhm. eee, kita tidak pernah terlalu muda ya untuk menderita kanker kolon. Itu mesti di-highlight tuh, kita tidak pernah terlalu muda untuk menderita kanker kolon gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita join lagi nih di Dr. IC Berbagi. Podcast Dr. IC Berbagi, stage for the real expert. Masih dengan tagline yang sama dari dulu sampai sekarang ya. Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Dan kita kali ini kedatangan tamu spesial karena beliau jauh di seberang sana ya. Beliau di Nottingham. Dan kita sekarang rekamannya sore, Sabtu sore. Saya baru bangun nih, mudah-mudahan nggak gitu kelihatan ya. Nggak gitu kelihatan. Nah, tapi di sana pagi, jadi mungkin yang narasumber kita masih semangat nih pagi-pagi gini ya. Tapi saya didampingi oleh dua teman setia saya. Yang pertama adalah Dr. Ipoh. Assalamualaikum, Poh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana, Poh? Nggak jadi tidur. Tadinya udah mau tidur ya, kelupaan. Alhamdulillah dokter di WA-nya tidak mepet, jadi akhirnya saya langsung bangun dan siap-siap untuk mendengarkan untuk ketemu dengan expert baru lagi, Dok. Wih, mantap. Pokoknya ilmu itu seperti lebih penting bahkan ya daripada udara yang kita hirup, kata ulama begitu. Karena kita butuh ilmu setiap saat gitu. Nah, yang kedua adalah Dr. Farahia Nabila. Ya, Nabila, assalamualaikum. Assalamualaikum dokter semuanya. Gimana, Bel? Alhamdulillah sehat dok. Sehat ya. Hari ke berapa nih ya? Udah masih ya? Dok. Oh, masih saya dok hari ke-9. Kalau terakhir dok. Ipo udah selesai? Sudah dok, saya sering udah masuk. Kalau Kak Ipo. Oh, oke. Siap. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Ya, kita panggil aja deh narasumber kita kali ini nih. Ibu Susanti. Aku ntar tanya nih, S-nya apa gitu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya. Sore. Dr. Aisyah, Dr. Ipo, Dr. Bila, gitu. Senang di sini ngobrol-ngobrol. Ipo, Mbak Santi ini dia merupakan pakar di bidang biomolekuler ya. Beliau saat ini postdoctoral research fellow di Department of Cancer and Stem Cell, School of Medicine, University of Nottingham. Terus merupakan founder atau CEO dari Patgen Diagnosis and Technology juga. Jadi, tapi ada cerita menarik ya dari perjalanan hidup seorang Mbak Santi ini. Tapi S-nya apa sih, Mbak? S itu sebenarnya Susanti juga dong. Gitu. Jadi kan saya namanya tuh simpel aja, kayak Susanti. Jadi saya duluan loh ketimbang Susanti yang di Upin ya. Tapi saya duluan karena saya lahir duluan ketimbang Susanti yang itu. Jadi namanya saya Susanti doang. Terus kebetulan S2, S3 kan di Australia dan di UK. Harus pakai sistem barat gitu loh, Dok. Iya. Jadi dua nama ya. Iya, jadi di double gitu. Jadi ya udahlah di paper semua jadi double Susanti. Oh gitu. Terus punya nama lain ya, Dok, apa gitu ya. Iya, ada yang mau adopsi saya nggak sih? Kalau haji kan mesti 3, Mbak. Jadi Susanti. Oh, gitu. Binti. Ini perkara nama. Tapi itu pelajaran hidup juga loh, Dok. Jadi bikin nama mungkin kita mulai pakai sistematik K ya di Indonesia. Jadi nama depan, nama belakang gitu. Minimal nama keluarga lah. Nah, anak saya kan memang sudah 2 nama ya. Rehan Abiyuzahi gitu. Tapi kan saya nggak punya family name. Ditanya, ini anak siapa? Jadi memang kayaknya harus urut gitu namanya tuh. Terus gitu. Ya udahlah. Oke. Itu seru banget ya. Bernama aja menjadi masalah karena sistem penamaan beda-beda. Dan orang-orang dulu sama seperti orang-orang zaman dulu juga. Namanya cuma satu kan. Misalnya Abdullah ya Abdullah aja, dia nggak pakai nama.
Terus beberapa dekade ada yang 2, terus sekarang ini kecenderungan ada yang 3, ya kan? Tapi tetap aja kalau orang Indonesia dipanggilnya singkat aja gitu. Dul gitu. Mbak, apa yang gimana sih kok bisa nyangkut kemudian di negeri orang ya? Ceritain dong Mbak dari awal. Nah, dan sebelumnya tadi saya baru tahu, ini beneran nih, saya baru tahu dan nggak disengaja bahwa ternyata bulan Maret ini adalah Cancer Awareness Month untuk colon cancer ya, gitu. Saya baru tahu loh. Betul. Ya. Kayaknya karena cancer itu udah banyak jenis dan sebagainya. Setiap bulan itu beda-beda jenis kankernya, beda-beda warna pitanya. Cuma yang mungkin terkenal itu pita pink ya, yang breast gitu. Nah, bulan ini pita biru, kanker kolon. Apa sih sebetulnya yang kemudian saya tahu nih Mbak Santi banyak meneliti atau mempelajari tentang colon cancer ya. Apa sih yang kemudian memotivasi Mbak Santi untuk mempelajari hal tersebut? Panjang ya ceritanya. Tapi jadi sebenarnya saya kita dengerin kok nggak apa-apa. Ya maaf ya kalau ini diinterupsi aja. Jadi saya dari dulu memang suka biologi, kimia gitu ya, dari SMP, SMA gitu. Jadi dulu juga pernah ikut beberapa kali olimpiade gitu. Jadi saya ingat banget lah dulu waktu kecil SMA, ya nggak kecil banget ya berarti SMA gitu, cuma seems so long already. Jadi saya waktu SMA saya tuh karena suka belajar sains ini, mama saya yang harus gedor-gedor kamar kalau tengah malam lampu masih nyala. Karena saya memang suka banget gitu baca biologi and so on. Jadi kalau yang lain-lain mungkin disuruh belajar, kalau saya suruh stop belajar gitu. Wow. Tapi khusus topik ini aja, STEM aja, saya nggak terlalu suka yang lain-lain ya. Sukanya kimia, biologi gitu. Kalau fisika saya angkat tangan. Bisa jelek nilainya. Nah dari situ akhirnya kan kuliah obviously biasanya pilihan pertama kalau yang suka begitu kan kedokteran. Tapi saya itu punya saya mentalnya tuh nggak kuat gitu Dok. Saya lihat darah pingsan, lihat mayat sorry itu nggak bisa gitu. Jadi ya udahlah nyerah ya udah kita pasti banyak juga kan yang lain-lain. Jadi saya ambil farmasi waktu itu. Nah setelah di farmasi ya lumayan passionnya tersalurkan ya, karena anak farmasi kan kerjanya lab terus gitu, nge-lab. Nah terus keterusan nih Dok sampai S2. Cuma S2 saya agak nyebrang karena memang farmasi itu setelah akhir-akhir kan memang lebih specialized ke klinik atau ke industri sekalian yang bikin obat gitu, atau ke klinis yang misalnya kasih obat ke pasien, edukasi dan sebagainya. Nah kalau saya kan senengnya nge-lab, jadi ini gimana dong gitu. Akhirnya saya S2 ngambil biomedik malah. Oke. Di mana tuh waktu itu? Farmasinya di mana waktu itu Mbak? Di UGM. Oke. Fakultas Farmasi UGM. Nah, S2 saya ke Australian National University di Canberra. Nah, setelah ya di sana ambil biomedik di bawah Fakultas Kedokteran, belajar tentang kanker waktu itu angiogenesis. Jadi pembentukan pembuluh darah baru yang mensupport penyebaran kanker. Itu hampir 2,5 tahun lah saya di sana full riset. Jadi S2-nya full riset, nggak ada kuliah, nggak ada apa. Kemudian saya selesai S2 pulang, rencananya ke Indonesia. Rencananya hanya untuk break ya, karena udah dapet udah ada gambaran lah untuk S3 lagi di Australia lagi gitu. Nah kebetulan di 2013 itu saya dapat beberapa beasiswa untuk S3. Jadi ada Islamic Development Bank, ada Prime Minister Award and the Prime Minister Endeavour Award untuk kembali ke Australia. Waktu itu saya memutuskan kembali ke Australia. Nah, itu harusnya mulai kuliah tuh Maret 2014. Tetapi di Januari 2014, jadi sebenarnya udah tinggal beli tiket. Semua udah di-settle di sana di Australia. Untuk kembali S3 Januari 2014 terdiagnosa kanker Dok, kanker usus, kanker kolorektal ya, usus besar. Waktu itu di awalnya di Purwokerto dulu karena kan saya juga staf pengajar di Muhammadiyah
Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kemudian ditransfer treatmentnya di Sarjito Jogja. Ya udah pending 2 tahun treatment. Ini kan dokter-dokter semua nih, kemo, perjalanan ya perjuangan terapi kanker nggak mudah ya di Indonesia. Itu umur berapa tuh Mbak pada saat terdiagnosis? Mau 30. Wow. Jadi 29-an gitu. Jadi memang masih tergolong muda untuk untuk kanker kan kita tahu mostly penyakit genetik kecuali kanker anak ya. Genetiknya beda lagi, tapi untuk kanker yang adulthood biasanya kan nggak secepat itu. Gitu. Nah, ya udah saya treatment dulu 2 tahun, ups and down-nya banyak, kemudian akhirnya selesai 2015 akhir gitulah, akhirnya saya ke Nottingham UK untuk S3. Kenapa nggak ke Australia lagi? Panjang juga tuh ceritanya. Ya akhirnya Allah petunjukkan mungkin lebih baik di UK, akhirnya ke Nottingham dengan beasiswa Islamic Development Bank. Terus saya pikir awalnya saya bergabung di grup yang meneliti tentang breast cancer. Oke. Kemudian setelah 6 bulan berjalan, saya pikir, aduh, udah terlanjur juga ya dikasih Allah ini ya pelajaran tentang kanker kolon. Kenapa nggak udah sekalian aja gitu? Ya udahlah, akhirnya saya pindah grup. Saya belajar kanker kolon. Nah, pas mau pindah itu, saya di stop juga sama head of department. Jadi ini yakin, mereka semua pada bilang, yakin nggak ini too close loh to your personal, karena pasti akan baca banyak lah ya statistik kan dokter tahu ya, stat itu survivor rate segala gitu-gitu itu terlalu ini nggak beban emosionalnya gitu. Ya saya sempat berpikir juga gitu, tetapi ya udah saya bulatkan tekad, nggak apa-apa, saya bilang it will not affect me. Aku bilang gitu ya, in a bad way ya, affecting pasti, tapi hopefully in a good way. Aku bilang ya udahlah, akhirnya pindah, terus sama deh, dia terus berlanjut sampai sekarang. Iya kan ada orang-orang yang begitu, misalnya dia malah takut untuk mengetahui penyakitnya sendiri tuh. Tapi justru kan kebalikannya yang terjadi sama Mbak Santi ini, justru malah ingin mendalami. Nah, itu insight-nya gimana gitu? Apa sih sebetulnya yang kemudian saya memilih untuk mendalami deh. Saya nggak tergantung sama orang lain nih gitu kan. Gimana? Awalnya takut, Dok. Saya ingat banget terutama di fase-fase kemo ya. Bukan kemo. Kan ada siklusnya lah ya, orang penderita kanker itu pertama semua lah yang terima cobaan pasti ada kayaknya ada 3-4 siklus. Yang pertama marah gitu ya. Denial. Ya saya melewati itulah sampai akhirnya reflektif ya. Nah, pertama itu cuma ilmu ya, walaupun sedikit. Sebelumnya kan saya juga udah meneliti kanker, Dok ya. Jadi saya sudah terbiasa baca jurnal-jurnal cancer dan sebagainya. Walaupun metastasis, angiogenesis kan waktu itu saya tidak in particular cancer, jadi lebih ke mekanisme biologi umum. Nah, ketika saya terdiagnosa yang pertama, saya ingat banget, saya tuh nanya ke dokter internis waktu itu, Dr. Suharno, spesialis dalam di Purwokerto. My first question is why me gitu, karena kan saya masih muda gitu dan saya tahu bahwa genetika kanker kolon itu nggak harus nggak cepat gitu loh, butuh beberapa puluh tahun untuk akumulasi mutasi atau kelainan genetik sampai akhirnya muncul gitu. Jadi my first question is why me gitu loh, aku makan juga sehat-sehat aja, saya tuh dulu makan tuh jauh lebih clean malah dibanding sekarang. Jadi dulu very clean eater saya gitu. Jadi ya why me. Terus dokter Hano waktu itu bilang ya itu don't ever ask that question katanya. You need to accept that. Ya itu apalagi karena kita orang Muslim ya. Jadi itu udah udah garisnya dari Allah. Jadi ya diterima lah intinya gitu. Nah, setelah itu
saya di terapi, waduh itu struggling banget dok, karena I know the ideal sebagai peneliti tuh enaknya, makanya saya nggak mau berhenti jadi peneliti. Kita bisa terus bermimpi, berpikir sesuatu yang sangat ideal kan gitu ya, menciptakan sesuatu yang kayak the best scenario gitu. Dan bagaimana langkah-langkah kita meneliti sampai akhirnya bisa makin menyempurnakan the best scenario itu kan. Tapi pada kenyataannya di dunia klinis kan tidak seindah itu. Banyak hal yang tidak sama dengan textbook. Real life ya nggak sama lah dengan textbook. Sedangkan saya sering baca jurnal. Nah, suami saya yang sebenarnya waktu itu step in akhirnya waktu saya di terapi. Jadi bilang, udah nggak boleh lagi baca-baca jurnal. Sekarang tawakal, ikhtiar, dengerin gitu kata-kata dokter, kita udah ikhtiar yang terbaik, udah ditangani oleh tim dokter terbaik yang ada di Sarjito. Ya udah katanya gitu, ikuti gitu. Jadi udah saya diambil itu tabletnya, nggak boleh baca-baca jurnal lagi. Nah ya udah saya ikuti sampai akhirnya masih terus struggling itu sebenarnya. Jadi ilmu saya tuh haunted me, jadi malah menghantui ya, karena saya baca statistik. Jadi saya tuh terima saya stage 3. Stage 3, terus saya baca tuh survival rate-nya, terus dengan karakteristik patologi saya, diferensial baik apa enggak dan sebagainya gitu kan, kiri atau kanan, saya itu survival rate-nya berapa gitu-gitu. Sampai akhirnya saya terbantu juga ada teman saya dari kuliah, dari S1 dulu kita lumayan dulu. Kalau farmasi kan banyak praktikum, jadi kita selalu satu kelompok, satu KKN dan sebagainya. Kebetulan beliau ilmu agamanya kuat juga gitu. Pak ini boleh nyebut-nyebut ya, shout out to my friend Pak Ustadz Daril ini yang di Kediri gitu. Nah kita manggilnya Pak Ustadz Bobby. Nah Pak Bobby ini yang bilang, saya nggak tahu beliau masih ingat nggak bilang ini ke saya ya. Gimana? Santi katanya gitu, sakitmu itu tidak akan mendekatkan atau menjauhkan kematian. Jadi itu sudah ada gitu, udah tertulis dan memang iya kan, ya saya tahu. Cuman ketika sudah digugah seperti itu, akhirnya saya bisa pelan-pelan kayak let go gitu ya. Jadi yang saya baca-baca itu ya sekedar tahu, ya bukan sekedar ya, itu ilmu pengetahuan dari statistik, tapi itu not necessarily bisa itu statistik itu kan lebih kayak kita bikin regimen gitu ya dok, treatment. Jadi tidak bisa dilihat satu persatu individu kan, misalnya survival rate dan sebagainya. Jadi ya akhirnya saya bisa berdamai dengan itu dan itu yang terus saya pegang gitu. Jadi kalaupun saya baca, misalnya prognosisnya begini, kemudian treatment saya dulu pakai apa ya, tepat apa enggak ya, itu masih ada yang metas enggak ya, gitu-gitu, ada sel dorman enggak ya, gitu. Ya udah saya kembali ke statement yang teman saya bikin gitu. Jadi calm me down a bit and jadi bikin saya lebih mudah untuk melangkah. Akhirnya ya udah saya memutuskan untuk udah belajar kanker kolon aja. Gitu. Wow, masya Allah. Oke, memang itu tuh kalau misalnya udah addicted terhadap ilmu ya, gitu udah merasakan nikmatnya belajar tuh ya, nggak akan berhenti sampai seterusnya. Oke, mungkin Ipo mau bertanya nih, karena Ipo wow dari tadi tuh oke. Banyak sebenarnya, cuma mungkin agak merangkum sedikit Mbak Santi. Dulu kan Mbak Santi pernah di Australia dan berkecimpung meneliti dengan angiogenesis, pembuluh darah baru pada kanker lah ya. Itu yang diteliti tentang apa ya? Yang pertama, yang kedua, yang kanker payudara kan juga di situ juga bergabung. Meskipun dalam 6 bulan kan pasti Mbak Santi di grupnya sendiri. Ini kan masuk grup yang internasional ya, bukan Indonesia ya. Nah itu apa sih? Karena kan Mbak Santi sempat pulang juga di rumah, masuk dalam 6 bulan. Yang diteliti itu apa? Karena kan Mbak Santi sendiri background-nya suka di lab, berarti kan sesuatu yang laboratoris ya. Nah, yang ketiga, kalau di kanker kolon sendiri yang diteliti apa? Sebenarnya ini step-stepnya kok kayaknya kan Mbak Santi ini antusias banget nih, pasti sesuatu yang menarik lah. Nah, saya juga jadi pengen tahu yang menariknya di mana.
Ipo udah kayak profesor aku nanyanya tiga langsung 3 dia. Namanya ABC dong jadi 3. Oh gitu. Ini seminar tesis kayaknya. Enggak. Iya. Gimana, Pak? Tapi pindah-pindah kok bisa itu. Iya, ya, yang S2 saya di grupnya Profesor Christopher Parrish. Saya waktu itu belajar angiogenesis, biologinya. Jadi kita waktu itu ada gitu kan tim ya. Jadi ada Profesor Chris Parrish ini juga punya studi sebelumnya beliau itu ada satu kandidat obat anti angiogenesis yang sudah di clinical trial gitu, karena kan diketahui beberapa obat anti angiogenesis itu kan bisa jadi treatment buat kanker ya, beberapa jenis kanker. Nah, dia sudah punya kandidat itu, kemudian kita mencari kandidat-kandidat baru turunan dari kandidat obat itu. Nah, kandidat udah disintesis waktu itu. Saya kan S2 waktu itu. Jadi obat itu sudah disintesis dengan beberapa senyawa obat itu sudah disintesis oleh rekanan kita di Perancis, rekanan Profesor Chris Parrish di Perancis. Nah, saya sepertinya dinilai tepat waktu itu karena kan saya background-nya farmasi juga nih, molekul-molekul dan sebagainya ya, kimia organik tuh saya paham. Nah, kebetulan saya juga agak cross gitu, lintas gitu ke biomedik. Jadi saya waktu itu menguji preklinik senyawa-senyawa baru untuk anti dan pro. Sebenarnya tidak hanya anti angiogenesis yang punya manfaat, pro angiogenesis juga punya manfaat loh untuk misalnya wound healing. Jadi dalam konteks wound healing atau mungkin iskemik dan sebagainya yang butuh pembuluh baru itu juga bisa bermanfaat. Jadi saya waktu itu banyak sekali senyawanya. Jadi tesis saya itu banyak struktur senyawa. Kemudian diuji-uji dengan metode in vitro gitu. Dan ada ex vivo juga waktu itu. Karena kan S2 untuk sampai in vivo kan lama ya. In vivo untuk mengikuti hewan tuh agak tidak visible. Jadi pakai sel pembuluh darah, sel plasenta, kemudian sel fibroblast. Pokoknya membuat model kultur sel yang dibutuhkan untuk pembentukan yaitu pembuluh darah. Jadi ada fibroblast, ada endothelial cells, kemudian ada growth factor-nya, and so on. Itu yang S2. Kemudian di breast cancer yang awal-awal S3 itu belajar tentang ini ada kalpain itu suatu molekul lah yang katanya highly expressed di breast ya, kalpain dan kalpastatin gitu. Nah, itu yang kita pelajari bagaimana sih kalau di-inhibit itu pengaruhnya ke pertumbuhan sel kanker, ke growth, ke propertinya untuk invasif dan sebagainya. Itu yang S2 dalam konteks breast. Sebenarnya mungkin bisa juga dibuat di dalam konteks kolorektal ya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk join di grup kolorektal di Nottingham. Nah, di Nottingham grup kolorektal itu Prof. Aisy sudah kenal tuh dengan supervisor saya, Profesor Ilyas. Beliau patolog molekuler dan di grupnya beliau itu belajar kuat gitu risetnya di molekular genetik. Jadi saya malah, tapi sebenarnya enggak juga sih, selain molekular genetik di grup kita juga ada yang kayak in vitro kultur gitu-gitu untuk meneliti signaling tertentu ya. Jadi seperti CD24, kemudian tensin switch itu berpengaruh ke invasiveness pada kanker kolon. Nah, itu ada rekan-rekan saya juga yang membahas tentang itu, belajar tentang itu. Tapi waktu itu S3 saya lebih ke interface antara genetika dengan
imunologi malah. Wow. Jadi kan saya selalu pengen belajar yang baru nih. Itu Jadi dua ilmu yang susah itu. Bagaimana profil genetika dari kanker kolon yang dipunyai oleh pasien. Kita kan tahu ya sekarang kanker itu penyakit genetik mostly. Pasien 1 dan pasien A dan pasien B profil genetiknya biasanya pasti berbeda. Nggak ada yang sama persis, tapi setidaknya stratifikasinya bisa berbeda. Nah, apakah itu mempengaruhi respon imun sebenarnya? Nah, saya melihatnya dari jaringan kankernya itu. Jadi bagaimana profil genetika kanker kolon dari pasien itu mempengaruhi tumor microenvironment-nya, di mana banyak sel-sel imun di dalam tumor microenvironment itu. Termasuk sebenarnya juga ini sih endothelial cell, lymphatic cell di situ. Jadi mulai makin translasional sebenarnya sejak S3. Gitu. Mbak, aku tertarik tuh yang angiogenesis, anti-angiogenesis dan pro-angiogenesis gitu ya. Ini kita bicara secara umum dulu ya, kan hallmark of cancer sekarang dari tadinya 10, sekarang 2022 jadi 14 ya. Makin banyak lagi yang Han bilang. Nah, sebetulnya kenapa sih nih ya? Pertanyaan kenapa sebuah tumor, sebuah kanker itu dia membentuk pembuluh darah baru? Untuk apa gitu? Untuk apa pindah ya gitu kali ya Dok. Karena gini, ini sepemahaman saya. Angiogenesis itu sebenarnya merupakan tumor itu, terutama kalau solid tumor ya Dok. Solid tumor itu kan berdiam di suatu organ. Nah, terus dia growth gitu kan makin membesar. Nah, sedangkan di dalam tumor tadi itu yang bagian luar itu akses pembuluh darah masih bagus tuh. Jadi dia bisa grow terus. Yang di dalam sebenarnya akses oksigen dan sebagainya itu nutrisi itu sudah terhambat. Jadi kan makin besar gitu, makin dense di dalamnya, sehingga biasanya yang core-nya tumor itu dia mengalami hipoksia. Ya, hipoksia. Nah, kalau sudah hipoksia itu trigger, itu kayak ada ya tumor punya self defense mechanism juga kali ya. Jadi dia kayak pengen juga, ini aku kurang makan nih kasarannya gitu, kurang nutrisi, kurang oksigen. Jadi gimana supaya yang daerah hipoksia ini bisa dapat supply juga. Akhirnya tertriggerlah banyak respon signaling salah satunya yang signaling growth factor dan angiogenesis dengan upaya mungkin di sini udah terlalu padat gitu. Move ke yang lain karena prosesnya kan berarti diawali dengan invasiveness dulu ya dari sel kankernya. Kemudian nanti invasiveness itu memberikan pesan sel kanker yang sudah invasif pengen pergi ini akan biasanya memberikan pesan ke sel pembuluh darah kan gitu. Leukosit, kemudian endothelial cell terutama yang mau nyusun nanti pembuluh darahnya. Nah, nanti pembuluh sel endothelial cell ini biasanya ada leading-nya nih, ada kita sebut initiating cell yang nanti dia akan keluar. Dia akan keluar dari lokasinya, kemudian ya dia yang kayak mengawal pasukan-pasukannya untuk bikin pembuluh darah baru sehingga sel kanker yang invasif tadi bisa ekspansi gitu. Leading cell itu dari endothelial cell? Iya, dari endothelial cell kalau konteksnya angiogenesis. Dia endothelial cell. Ada pengaruh trombosit nggak, Mbak? Trombosit platelet ya, Dok? Platelet, ya. Ya, ada. Jadi sebenarnya tepat sekali ini kalau baca-baca publikasi dari grup Profesor Chris Parrish ya, ada rekan juga yang melihat pengaruh platelet ke angiogenesis. Jadi biasanya interaksinya cukup kompleks, cuma memang yang terlibat ya sel-sel darah dan endothelial cells. Wow, itu yang bikin menarik ya. Di basic science itu menarik, Po. Begitu kita bisa korelasikan dengan klinis. Makanya saya merasakan nih apa yang Mbak Santi rasain ya.
Dia punya klinis, dia tahu klinisnya kayak begini, diobati kayak begini, lalu kemudian basic science-nya digabungkan gitu. Makanya akan jadi sangat menarik. Tapi kayak Nabila mau bertanya tuh, silakan Nabila. Ya, terima kasih Dokter Aisy. Sangat ini ya, inspiring. Tadi saya sempat ada masalah tadi ya Dok, malah jadi minta maaf. Tadi sempat keluar, tapi kalau nggak ganggu ini ya tadi. Ya nggak apa-apa. Mau tanya nih Mbak Santi mengenai tentang tadi angiogenesis itu melanjutkan. Nah, kemudian yang kemarin S2-nya ya kalau nggak salah ya Mbak Santi ya untuk kalau nggak salah S2-nya mengenai tentang obat-obat terapi untuk mengenai itu tadi ya anti angiogenesis itu tadi ya. Nah, itu pengen tahu itu mekanismenya gimana? Mungkin ada kayak yang khusus, yang terbaru mungkin atau yang seperti apa gitu. Seperti itu Mas Santi, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua. Satu dulu. Oke. Soalnya Mbak Santi ini kalau ditanya sekali langsung berut dia jawabannya banyak. Kayak tinggal kita yang yang susah nyernanya ntar. Lagi nggak apa-apa ya Mbak Santi ya. Nggak apa-apa. Oke. Ya silakan dijawab dulu Mbak Santi. Mekanismenya yang kemarin itu kan turunan dari node factor. Nah ini juga menarik buat teman-teman kita di Indonesia yang memang kita kaya dengan bahan alam dan sebagainya. Penelitiannya kan udah banyak ya. Cuman memang sepertinya kita masih di dasar gitu, ekstrak gitu. Nah sebenarnya sama waktu itu senyawa yang didapat itu awalnya dari ekstrak. Jadi kita sebutnya senyawanya itu node factor derivative. Node factor ini adalah senyawa yang dihasilkan dari untuk insimbiosis mutualisme antara suatu rhizobia dengan legume. Legume itu kacang-kacangan gitu. Jadi sebenarnya ya ada bau-bau alamnya juga gitu biologinya. Nah, kemudian tapi senyawa begitu sudah dapat lead compound dari node factors ini dibikin derivatifnya secara kimia, secara struktur kimia, secara kimia organik gitulah, sintesis kimia. Nah, mekanismenya untuk node factor itu dia pengaruh ke proliferation dari sel-sel pembuluh darah. Jadi bukan proliferation dari sel kanker ya, tapi proliferation dari sel pembuluh darah. Nah, bagaimana dia bisa meningkatkan proliferasinya? Jadi selain meningkatkan proliferasinya, dia juga mempengaruhi perlekatan antara endothelial cells ini nanti dengan komponen extracellular matrix yang kita yaitu fibronectin dan satu lagi. Pokoknya golongan itu gitu. Nectin. Fibronectin kayaknya. Fibronectin dan fibronectin gitu. Jadi pengaruh ke adesi. Jadi supaya pembuluh darah itu muncul, sel endotelial yang tadi sudah di-lead oleh initiating cell, dia harus nempel gitu loh di extracellular matrix, kemudian remodeling gitu. Oke, silakan Nabila, pertanyaan berikutnya. Iya. Berarti ini dong Mbak Santi ya, untuk kacang-kacangan tadi, apakah itu di Indonesia ada? Misalnya kan belum sampai ke sini mungkin ya yang mengenai itu. Cuman berarti mungkin ada beberapa kacang-kacangan atau mungkin nutrisi lain yang bagus dong buat kira-kira kanker seperti itu, atau beberapa kacang-kacangan khusus, atau mungkin itu kacang-kacangan yang cuma ada di Australia misalnya, atau seperti kayak gimana tuh Mbak Santi? Nah, gimana, dan dia begini Mbak, dari natural product gimana kita bisa identifikasi bahwa itu akan bisa bermanfaat nih? Gimana kita seperti itu? Karena di Indonesia juga banyak kan natural product, yang itu yang kadang kita sebagai basic scientist itu agak sulit ya menyampaikan, terutama ke masyarakat gitu, bahwa kita ada riset dari yang senyawa organik ini disintesis berdasarkan senyawa yang ditemukan di kacang-kacangan misalnya. Tapi itu bukan berarti nanti kita makan kacang sebanyak-banyaknya itu bisa menggantikan gitu ya terapi, misalnya dalam hal ini kanker, atau nggak makan kacang-kacang itu berarti nanti kita
ya nggak metastasis dan sebagainya, masih terlalu jauh korelasinya, Dok, gitu. Jadi apa ya, kayak vincristine obat kanker gitu. Kita makan itu dari bunga ya kayaknya ya, Dok. Betul. Kita kan bukan berarti kita makan bunganya menggantikan obat itu gitu ya, Dok. Jadi masih agak panjang sebenarnya. Itu cuman menjadi semacam lead sebenarnya kalau natural product gitu. Tapi itu kalau dari kacamata science mainstream ya, mainstream science. Tapi ada yang namanya holistic treatment gitu. Nah, itu biasanya area di mana natural product dan sebagainya itu dikonsumsi tidak dalam bentuk satu senyawa saja. Jadi contohnya jamu, fitofarmaka gitu ya. Itu lebih ke kumpulan senyawa gitu. Sehingga kalau fitofarmaka misalnya itu kan kumpulan senyawa tuh banyak dari ekstrak tumbuhan apa, tapi kan senyawanya banyak. Nah, itu mungkin mekanismenya ada kerjasama atau apa dari senyawa-senyawa itu. Mungkin bisa dilihat dari kacamata itu. Gitu. Jadi artinya dari natural product itu kita bisa ambil satu senyawa atau bisa kita lihat juga kombinasi beberapa senyawa sehingga dan itu ya mesti dibuktikan ya bagaimana apakah cuma satu senyawa itu bisa gitu ya ataukah mesti dikombin ataukah sebaliknya ya combine yang justru dikombin justru malah memperburuk ya kan? Iya. Jadi memang makanya untuk riset herbal ya, natural product itu ada beberapa pendekatan sih. Jadi ada pendekatan yang macam-macam seperti jamu gitu. Tapi memang butuh beyond empiris. Jadi nggak untuk bisa diterima mungkin lebih luas. Ya kita harus move on dari empiris saja gitu. Jadi harus dibuktikan lewat uji preklinik atau bahkan uji klinis gitu. Tapi memang tidak perlu satu senyawa saja. Tapi dalam konteks saya yang angiogenesis itu kita melihat satu senyawa per senyawa. Oke, kita balik ke colon cancer nih Mbak. Tadi kan apa sih perbedaan colon cancer dengan kanker-kanker yang lain? Dalam hal mungkin basic mekanismenya gitu ya, mungkin Mbak juga punya pengalaman mempelajari kanker payudara. Apa sih yang membedakan kanker kolon ini gitu? Kanker kolon sebenarnya ada banyak kesamaan dengan kanker solid tumor lainnya biasanya ya, Dok. Itu biasanya masuk satu grup ya, Dok, solid tumor gitu. Ada basic genetika yang sama kurang lebih, terutama prekursor mutation driver gene mutationnya ya. Jadi driver gene-nya itu kalau mau dipegang salah satu yang paling dominan di semua kanker itu TP53. Itu kan mutasi itu kayaknya hampir di semua kanker tuh itu common gitu ya. Saking commonnya menjadi kurang signifikan kalau di target gitu ya karena udah kayak ya gitu. Itu kayak pemicunya gitu. Nah, kemudian banyak juga kan yang KRAS itu kita tahu share between many cancer ya. Between many solid tumor cancer lah KRAS, kemudian EGFR itu juga kan sangat di lung ada, di kanker kolon ada, di breast ada. Nah, kalau untuk kanker kolon, tapi kemudian tiap-tiap kanker di tiap-tiap organ pasti punya juga specific signature kan gitu. Jadi misalnya terutama untuk yang familial ya, yang bisa diturunkan generasi ke generasi. Kalau breast misalnya sudah sangat teridentifikasi dan cukup konsisten ya, itu BRCA1, BRCA2 itu kan berarti kalau punya mutasi itu higher chances ya untuk develop. Nah, sama kalau di kanker kolon yang seperti itu
gennya MMR gene. Jadi ada MLH1, MLH2 gitu kan. Nah, itu nanti mutasi di situ terutama yang sifatnya diturunkan itu menjadi dasar diagnosis untuk Lynch syndrome. Nah, Lynch syndrome ini biasanya pasien-pasiennya akan prone atau akan lebih resiko tinggi untuk develop kanker kolon, kanker endometrium, gastrik, dan beberapa kanker lain. Tapi yang paling dominan sih kanker kolon ya kalau untuk Lynch gitu. Nah, biasanya dalam kasus kanker kolon, pasien-pasien yang muda seperti saya itu dicurigai punya kelainan genetik turunan ini karena kan diturunkan. Jadi I born with that gitu misalnya. That person will be born with that defect gitu in the genome. Nah, dan biasanya yang punya kelainan genetik turunan macam Lynch itu cepat pertumbuhan kankernya. Yang biasanya teorinya kanker kolon itu kan akumulasi mutasi dari EPC, KRAS, kemudian TP53, banyak ya, itu butuh sekitar 30-40 tahun untuk terakumulasi. Makanya umumnya pasien kanker kolon di negara maju, jadi Western population itu biasanya usia 60-70 tahun. Nah, pasien mudanya itu cuman sekitar 10% ya, 6-8% sebenarnya, maksimal 10% yang muda-muda. Nah, 1 dari 5 pasien muda itu biasanya punya Lynch. Gitu. Walaupun 4 masih belum ketahuan. Tetapi di Indonesia kasusnya agak beda kan, Dok? Gitu. Di Indonesia kayaknya sekitar 30-40% itu pasiennya muda. Muda ini di bawah 50 tahun ya. Di bawah 50 tahun ya. Nah, berarti kan kalau pakai ilmu yang didapat orang Western, kemungkinan tinggi ya kasus Lynch di Indonesia gitu. Iya. Tapi Lynch pun hanya menggambarkan 20% dari genetika pasien muda, yang 80% belum tahu kenapa. Iya. Ya, 1 dari 5 ya, berarti 20%. Waduh, itu memang terbuka ruang yang lebar ya untuk kita belajar lagi tuh mengenai kenapa itu terjadi pada yang muda. Ya, Lynch hanya salah satu dari sedikit jawaban nih di situ ya. Iya, betul. Nah, MLH, MSA ini kayak saya itu kalau misalnya nggak dengar langsung cium. MLH, MSA itu DNA repair gene ya. Iya. Jadi DNA repair. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Mbak? Itu, Mbak. Okay. Itu adalah jadi kita kan kenapa kanker itu biasanya muncul di usia yang lebih tua gitu. Karena setiap hari itu kan ada replikasi DNA terus gitu ya, berjalan. Nah, biasanya samalah kayak kita ngetik, semakin panjang kita ngetiknya semakin banyak typo-nya gitu kan. Nah, makanya typo-typo yang terakumulasi ini biasanya akhirnya muncul biasanya menjadi prekursor mendorong lah terjadinya kanker gitu karena banyak salah ketiknya nih di genom. Nah, MLH1, MSS family, MLH family dan MSS family itu termasuk salah satu jenis protein yang bisa memperbaiki typo-typo tadi gitu. Kayak tip X-nya lah. Nah, tapi di jenis tip X juga sebenarnya macam-macam ya, nggak cuma keluarga MLH ini. Nah, MLH dan MSH ini biasanya memperbaiki typo-typo yang sifatnya mini-mini, jadi yang salah ketik satu huruf gitu loh. Nah, itu yang dia perbaiki. Sehingga kalau si MLH1, MSH family, PMS juga itu hilang, maka typo-typo yang banyak itu biasanya adalah yang melibatkan satu huruf. Dan itu biasanya terjadi di daerah yang punya microsatellite region. Microsatellite region itu adalah bagian dari genom yang dia itu banyak repeat nukleotide atau B atau trinukleotide. Jadi misalnya AAA, G, A, AAA, C gitu atau AAA. Nah, itu tuh
biasanya kan yang mereplikasi DNA itu polimerase ya. Yeah. Nah, polimerase itu suka salah tuh. Jadi sering banyak typonya. Nah, kalau si MLH1 PMSA mutation dan tidak aktif, ini makin panjang salahnya gitu. Sehingga nanti ada fenomena yang namanya microsatellite instability, di mana yang region yang harusnya cuma A-nya 2 itu jadi A-nya panjang gitu. Itu yang fenomena yang kita sebut MSI, microsatellite instability. Wow. Nah, kan biasanya kalau misalnya repair gene-nya tidak mampu untuk memperbaiki hal tersebut, kan langsung ada inducing apoptosis ya oleh tumor suppressor gene. Pada colon cancer gimana, Mbak? Mekanisme apoptosis itu triggernya lebih kompleks sih ya, Dok. Jadi kayaknya typo-typo yang seperti ini itu belum bisa gitu. Belum kelihatan. Jadi apoptosis itu jauh lebih kompleks. Jadi dia lebih kayak mungkin nyebutnya high level ya, high level inducement. Jadi banyak hal yang diperlukan untuk sampai akhirnya apoptosis. Kalau typo-typo yang begini, ini biasanya lewat, Dok. Gitu. Jadi nggak kebaca sama mekanisme apoptosisnya. Sampai akhirnya typonya jadi banyak banget gitu, Dok. Baru kelihatan gitu. Fenomena yang kelihatan duluan tuh MSI-nya nanti, Dok. Jadi ada AAA, poli GC gitu. MSI-nya dulu gitu. Wow. Oh, gimana, Po? Saya kalau ngomongin genetik juga kadang gimana ya. Kapan-kapan gini, Dokter Aisy berbagi dikasih kuliah ini ya, basic genetik ya. Pak Ahmad boleh tuh ditandem. Iya ditandem juga. Jadi kita belajar gitu pelan-pelan ya gitu ya. Tapi hebatnya saya tuh semakin takjub gitu loh. Live, saya sering bilang ke anak saya, live itu Allah sudah susun gitu. Sebenarnya based on 4 letters gitu. Ya kan cuman A, G, terus itu ya T, C gitu. Itu doang gitu. Dan memang sejak belajar genetik, ya hidup saya berkutat di situ-situ doang. Makin Masya Allah gitu ya. Makin hidupnya cuma A, B, itu A, G, T, C gitu-gitu doang. Lihat letters itu aja. Makanya Pak Ahmad pernah ya sambil bercanda bilang, kita kalau makan baca bismillah supaya kita doakan supaya DNA repair gene kita bekerja maksimal ya. Begitu. Aduh beda ya kalau ngomong sama ahli genetik. Silakan Po, kalau ada pertanyaan Po. Mbak Santi, kalau di sana kan ini lebih ke genetik sama imunologi ya. Tapi untuk kanker kolon sendiri itu kan mau nggak mau dia nyambung sama usus ya. Ada nggak sih penelitian yang pernah Mbak geluti di sana yang mengenai pola makan mungkin, makanan atau mikrobiota sendiri? Ada apa aja sih di usus yang bikin kanker kolon ya, kecuali yang keturunan. Cuma kan tadi Mbak Santi bilang Indonesia 30% sampai 40% yang mudah-mudahan kena. Mungkin nggak sih karena makanannya atau karena kuman yang di perutnya beda? Inflamasi nih berarti ya? Iya. Penasaran. Jadi riset kan sebenarnya saya meriset fenomena yang ada pada diri saya sendiri gitu. Jadinya S3 itu sebenarnya cuma ya karena ini curiosity ya, karena selalu penasaran, kepo kali ya bahasanya. Jadi karena kepo jadi kayak pengen tahu ini kenapa saya ini gitu kan. Ya udah S3 waktu itu masih belajar genetika general ya, tidak spesifik pasien muda. Jadi kayak hubungan antara genetik tadi dengan tumor microenvironment dan sistem imun. Kemudian postdoc memang saya mengajukan proyek yang spesifik untuk belajar fenomena kanker di pasien muda, baik di UK maupun di Indonesia. Ini baru tahun kedua berjalan, Mbak, jadi belum banyak memang ya, belum bisa menjawab semuanya gitu. Tetapi ya lumayan lah, sudah ada beberapa yang kami dapat gitu. Tapi memang masih berkutat di genetika dan imun. Kebetulan memang bidang ilmu saya itu tidak ya
kan biasanya tuh semakin kesini semakin tua gitu ya dok, ilmunya yang semakin spesifik aja dikit gitu, nggak bisa yang generalis gitu ya. Nah saya memang tidak menggeluti yang kayak faktor resiko, kemudian epidemiologi itu enggak ya, kayak adalah orang-orang lain gitu yang meneliti itu. Tetapi kalau ditanya bisa dari makanan enggak, untuk pasien muda spesifik belum ada yang bisa define itu gitu. Kalau colon cancer secara umum ada faktor resiko berupa makanan ya, lifestyle, contohnya red meat consumption, daging merah itu kan sudah lumayan kuat ya evidence base-nya, itu jadi faktor resiko. Faktor resiko juga mungkin Bapak Ibu dokter lebih paham, itu nggak mesti gitu, tapi ya ada orang yang makan rendang tiap hari tapi nggak dapet kanker kolon, bisa aja gitu kan. Ya itu namanya kan cuma faktor resiko gitu ya, bukan cuma ya gitulah. Ya rendang juga katanya sih ada faktor protektifnya tuh di bumbu-bumbunya sehingga dia nggak seperti itu. Betul, kurkumin. Nah itu juga yang menarik. Nah kalau dari natural product sebenarnya untuk kanker kolon yang sudah lumayan evidence base-nya itu kurkumin ya dok, memang kurkumin itu. Nah untuk terkait kanker kanker kolon secara umum, jadi red meat, terus apa sih? Ya itu sih yang lumayan meyakinkan, yang lain sih belum ini. Rokok, kalau rokok, itu kayaknya susah ya kalau ngomong rokok. Tapi ya itu kayaknya ya hampir ke semua kanker ngaruh deh ya kalau rokok gitu. Nah terus tapi yang untuk pasien muda sendiri belum ada lifestyle yang kayak udah define gitu. Di luar negeri pun belum apa, masih perlu banyak riset yang bikin tambah menarik sebenarnya. Nah Indonesia, apakah faktor makanan? Mungkin saja. Ayo kita riset bareng nih dok gitu. Cuman memang saya butuh ini pasti ranah teman-teman yang lebih ahli nih, yang merancang studi epidemiologi, studi populasi gitu. Nah untuk mikrobiota itu masih lumayan dekat dengan yang saya pelajari, tetapi di UK ini ada beberapa grup yang memang melihat mikrobiota ya. Nggak cuma di UK sih, ada ada publikasi terbaru dari grupnya From Hans Clever dari Belanda yang memang katanya pengaruh itu mikrobiota ke accelerated carcinogenesis di pasien kanker kolon yang muda. Nah, kalau dari studi saya sendiri, kami masih melihat sel-sel imun kan ya dok. Nah, ada yang menarik nih, kami tidak menemukan adanya perbedaan jumlah sel imun, kecuali untuk satu dok, macrophages. Oke, kenapa macrophagesnya gimana? Nah, ini yang perlu kita telusuri lagi, macrophagesnya lebih banyak di yang kanker. Yang muda, yang kena kanker. Yang muda dibanding yang tua. Macrophages dengan cancer kan? Ini sebenarnya belum publish nih. Hanya di Dr. Aisy Berbagi ya. Publish pertama benar di sini. Pertama. Jadi macrophagesnya lebih banyak. Jadi secara general sih saya bisa ini kita melihat tidak ada sebenarnya perbedaan mencolok antara populasi sel imun. Tetapi sepertinya ada perbedaan dari functionality. Jadi sel imunnya kelihatan ada, tapi mungkin nggak not function. Gitu. Di lingkungan tumornya ya. Kan kita masih bicara tumor microenvironment, belum bicara ke circulating sel imun. Mungkin next stage. Jadi tapi kayaknya sisa umur saya pun nggak cukup loh bahas menyelesaikan menjawab pertanyaan itu gitu. Iya. Udah berpuluh tahun ya Mbak Santi. Iya. Makanya yang bekerja di dunia kanker itu luar biasa ya. Karena banyak umur dan nyampe 100 tahun. Nah, akhirnya cobaan juga kali Pak, 100 tahun banyak dosanya. Itu. Kita sudah banyak, aduh. Jadi circulating imun sel belum ke situ ya, Mbak ya? Belum sampai. Jadi stepwise ya, terutama untuk kanker
kolon pada pasien muda ya dok. Sekarang kan saya bicaranya konteks itu. Kalau yang kanker kolon secara umum orang lain juga udah pada sampai. Tetapi kalau kanker kolon pada pasien muda itu di dunia pun ini termasuk fenomena yang sebenarnya baru gitu dok. Jadi orang-orang bule itu mulai kepanasan karena meningkat nih insidensnya gitu. Kita di Indonesia lebih menarik lagi sebenarnya karena kita jumlahnya banyak banget. Jadi kita 3 kali lipat jumlahnya daripada pasien muda yang ada di Western countries gitu. Jadi menarik. Ini secara keilmuan ya, ini ilmiah ya, scientific gitu. Ras itu gimana? Asia kan jarang juga ya diperiksa ya Mbak ya, dibandingkan sama bukan ras dalam arti suku gitu ya. Ya itu ya, ras Asia tuh jarang diperiksa ya dibandingkan dengan Caucasian, kalau dibandingkan dengan Hispanic mungkin atau Black African gitu ya. Gitu. Sebetulnya mengapa itu terjadi belum tahu. Kenapa dia 3-4 kali lebih besar daripada yang itu. Jadi kita kerjasama dengan UGM sejauh ini dan sebenarnya dengan Darmais juga ya. Cuman semoga nanti kohortnya bisa lebih besar ya kalau di Darmais. Yang di UGM itu single center kita periksa untuk kemungkinan Lynch. Lynch itu kan ditandai dengan MSI, kemudian BRAF mutation, MLH1, MSI microsatellite instability, kemudian BRAF wild type, sama MLH1 promoternya unmethylated. Gitu. Karena unmethylated ini menunjukkan MSI itu terjadi karena MLH1-nya kelainan mutasi atau mutasi MLH1-nya karena diturunkan bukan karena metilasi. Gitu. Metilasi biasa terjadi secara sporadik karena itu epigenetik. Nah, kami menggunakan workflow ini untuk melihat probability dari Lynch syndrome yang ada di sampel-sampel di Jogja. Kami menunjukkan memang kita kemungkinan Lynch-nya lebih tinggi dibanding ya ini luar negeri gitu ya. Kayak di UK itu kan kemungkinan Lynch-nya 2-3%. Nah, dari report yang kami submit dan sudah publish sebenarnya dok dengan UGM itu Lynch itu kemungkinan sampai 12%. Wow. Dari keseluruhan kolon cancer? Iya, keseluruhan kolon cancer, bukan tua muda ya. Kita belum bicara tua muda gitu. Keseluruhan kolon cancer tentunya lebih dominan, lebih banyak significantly di pasien yang lebih muda. Tapi toh pasien kita memang banyak yang lebih muda juga gitu kan. Iya, betul. Nah, cuman yang perlu di-highlight juga tapi tidak semua gitu, Dok. Tidak semua pasien muda kita itu Lynch, probable Lynch. Jadi masih ada ranah yang non Lynch-nya juga. Iya. Cuma memang mungkin contribute Lynch. Jadi mungkin kalau bisa ditranslasikan, saya nggak tahu nih dok. Saya nanya nih ke dokter Aisyah. Kalau saya yang misalnya identifikasi Lynch itu biasanya di ranah yang mana ya dok? Kalau di klinis? Ya ini cancer predisposition syndrome kali ya. Jadi sekitar 10%-an gitu kan dari keseluruhan cancer ada faktor herediternya gitu ya. Mungkin ke situ. Tapi mungkin ya lebih banyak yang adult onkologis ya yang mengerti ya, karena beda banget sih antara pediatric onkologis dengan onkologis gitu. Benar. Jadi berarti onkologis ya. Nah kalau di UK ini mungkin cerita sedikit karena soalnya banyak paper yang sudah publish dari berbagai belahan dunia yang bilang bahwa kalau kita bisa identify pasien-pasien kanker yang punya Lynch, kemudian kita memonitor keluarga-keluarganya lebih cepat, lebih dini, lebih intens, itu menjadi sangat cost efektif secara health economics
longer term. Nah, makanya di UK semua pasien kanker kolon itu wajib di screening yang tadi saya bilang, MSI, BRAF sama MLH1 promoter methylation. Mungkin sudah terlambat nih untuk pasien kayak saya nih, udah telat nih, kan udah kanker gitu ya. Tapi itu penting buat kalau saya punya leach, itu penting untuk tahu anak saya, adik saya, kakak saya, ibu saya yang mungkin belum kena gitu. Jadi mereka bisa kolonoskopi lebih sering dan sebagainya gitu. Oke, jadi saya mengerti kenapa kemudian kita butuh satu kit yang dia low cost diagnostik untuk memeriksa 3 hal tersebut ya Mbak ya, untuk melihat ini. Ya, itu untuk kanker kolon. Tapi sama halnya lah dok untuk BRCA. Misalnya di breast, itu ya memang mau nggak mau, terutama adulthood cancer itu genetik dok. Ya harus mulai di-define genetiknya. Saya kan masih bergabung di grup-grup survivor cancer ya. Bukan survivor, grup cancer lah, komunitas cancer. Jadi masih ada yang belum remisi juga. Kemarin itu yang sangat kaget, bikin saya kaget, saya punya teman di grup itu, beliau memang saya sudah tahu survivor breast gitu ya, survivor breast, tahu-tahu kemarin dapat kabar adiknya laki-laki dok terdiagnosa breast cancer, dan masih 30 tahunan gitu. Nah kalau kayak gitu pasti kita langsung ya dok, Mbak tes genetik deh sana gitu ya, karena ya kayak ya jangan-jangan ini ada predisposisi kan gitu, karena langsung masih muda, laki-laki pula gitu kan ya ini. Semoga makin banyak riset-riset genomik nanti di Indonesia. Amin. Wow. Oke, ini menarik banget dan nggak kerasa kita udah 1 jam. Iya dong. tapi saya tuh cita-cita begitu. Jadi kadang-kadang kita mesti dulu tuh gini. Dulu tuh jangan ada di paradigma gini, jangan ngajarin kedokteran kepada masyarakat, ajarkan kesehatan gitu. Karena kedokteran kan agak ribet ya gitu, jadi takut salah kalau diajarkan gitu, ajarkan kesehatan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kok gap knowledge itu saya rasa kok antara awam dengan ahli itu agak besar ya, yang kemudian gap itu diisi oleh pseudoscience seperti itu ya. Tampaknya paradigma itu mesti ditinjau ulang nih kalau menurut saya. Ya, jadi kita juga mesti mengajarkan kedokteran yang sederhana gitu, yang basic gitu untuk orang awam. Makanya kalau misalnya nanti untuk cancer nih, wah itu seru juga kali ya kalau misalnya kita minta kuliah dari Bu Santi ya untuk mengenai hal tersebut. Apa sih angiogenesis gitu, kita ngobrol-ngobrol. Apa sih kemudian tadi apoptosis, kemudian apa sih tumor suppressor gene, oncogen dan sebagainya. Yang orang awam terus sih belum tahu. Orang awam taunya bahwa ini tadi makan kacang bisa nyembuhin kanker, udah makan kacang langsung gitu kan, enggak gitu. Atau penemuan-penemuan lain yang kemudian belum dibuktikan secara preklinis bahkan klinis itu ya. Oke. Silakan ini ya, Ipoh dan Nabila, kesannya. Kita agak berat nih ngomongnya karena ngomong yang makhluk halus ya. Iya. Yang tidak terlihat dan saya juga ya, tapi Mbak Santi terima kasih sekali. Aku nggak nyangka Mbak Santi ada di background farmasi ya. Tadi ngehnya awalnya biolog, yang S2, S3-nya molekuler, ternyata dari farmasi. Dan kemudian sekarang menjadi ahli molekuler cancer. Alhamdulillah di sini bisa belajar bahwa ternyata untuk menjadi orang yang profesional lebih tidak harus menjadi dokter, tapi bisa jadi menjadi bagian yang lain. Semoga Mbak Santi tetap sehat, penelitiannya lancar, dan mungkin nanti ke depannya semoga bisa menjadi translational research, jadi berguna untuk pengobatan dan tidak ada Mbak Santi atau pasien yang lain. Semoga ketahuan misalnya cancer nih, ketahuan lebih awal biar tidak nyampe terdiagnosa, jadi udah langsung ada protektif. Ya, terima kasih. Amin. Ya, Nabila, silakan Nabila. Ya, terima kasih sebelumnya sama Dr. Aisy yang udah mengajar dan juga hari ini mendapatkan banyak banget ilmu ya dari Mbak Santi, nggak cuma mengenai tentang
hal-hal yang kasat mata, tapi juga dapat inspiring kan. Mungkin Mbak Santi lagi sakit juga, pernah sakit mengenai kanker kolon itu sendiri, tapi dengan bismillahnya itu tadi ya, sambil ingin tahu juga, siapa tahu malah mungkin nanti akan menemukan menemukan kunci keberhasilan untuk mengatasi dari kanker kolon itu sendiri. Hebat banget, semoga lancar, sukses dan sehat selalu ya Mbak Santi. Alhamdulillah, terima kasih. Amin. Mbak, terakhir mungkin take home message, apa sih yang dibutuhkan atau diperlukan untuk awam dan kalangan dokter ya mengenai colon cancer ini dari perspektif basic scientist? Ya, kalau dari basic science ya, kita studi juga bukan studi saya aja gitu, beberapa paper dari Indonesia juga udah menunjukkan ada ada frekuensi insiden yang lebih tinggi ya untuk pasien-pasien muda di Indonesia menderita kanker kolon. Jadi lebih aware saja mungkin untuk dokter juga. Jadi biasanya nih dok, ini tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Pasien muda itu terdiagnosa agak lambat. Jadi sudah stadium 3 atau 4 karena biasanya agak abu-abu simptomnya, sehingga biasanya misdiagnose. Jadi simptomnya tuh biasa mirip IBS atau hemoroid gitu kalau ada rectal bleeding. Jadi seringnya di luar negeri pun 3 dan 4. Sehingga untuk semua kalangan deh, untuk Bapak Ibu dokter dan untuk masyarakat sendiri, jangan kesampingkan gitu kalau ada gejala-gejala di saluran cerna. Kita tidak pernah terlalu muda ya untuk derita kanker kolon. Itu mesti di highlight tuh, kita tidak pernah terlalu muda untuk menderita kanker kolon gitu. Nah itu ada pesan yang sangat penting ya di Cancer Awareness Month untuk colon cancer ini di bulan Maret ya ternyata ya. Oke, terima kasih atas ilmunya dan pencerahannya nih Mbak Santi. Wah, saya dari tadi ngantuk sampai jadi ini seger. Terima banget ya dok. Saya terima kasih sekali untuk Dokter Aisyah, Dokter Mbak Ipo, Dokter Ipo namanya lain sama nama ininya. Dokter Nabila. Ya semoga ada manfaatnya. Yang jelek-jelek mohon maaf. Kemudian ya kalau ada salah-salah tidak sengaja ya maaf lah kalau ngomong genetik emang agak di awang-awang gitu. Iya, sebagai klinisi juga demikian ya. Pada saat awal tuh kalau misalnya dulu belajar gitu kayaknya apa sih ini? Tapi makin lama lah, akhirnya ini juga kenal juga dikit-dikit gitu ya. Mungkin ya, setelah gara-gara COVID, at least tidak selalu susah lagi menjelaskan PCR itu apa. PCR itu paling basic ya untuk genetik gitu. Iya. Iya. COVID blessing in disguise. Oh gitu. Oke, terima kasih semuanya Mbak Santi, lalu kemudian Ipoh dan Nabila ya, sehat-sehat semuanya. Kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisyah Berbagi yang seru banget di episode kali ini karena kita bicara makhluk halus tapi dengan santai dan kemudian nggak kerasa kita 1 jam. Susah loh belajar genetik itu dalam 1 jam. Coba aja kalau misalnya di rumah baca buku genetik 1 jam. Tapi kalau nggak dengerin dan ngobrol kayak begini, insya Allah lebih enak dan lebih nyaman gitu. Oke, kita nantikan topik-topik dan narasumber-narasumber yang akan ciamik, menggelitik dan keren abis ya berikutnya. Dan jangan lupa hanya di podcast Dr. Aisyah Berbagi, Stage for the Real Expert. Duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.